Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan semangat. Selamat pagi, pagi ini kita kembali berjumpa di Sapa Sulsel dan tentu kita akan sama-sama berbagi informasi dan inspirasi untuk mengawali hari Anda di pagi ini. Nah saudara, di bulan Desember ini ada beberapa hari yang menjadi peringatan nasional. Salah satunya di tanggal 26 nanti adalah hari 26 November yang sudah lewat nanti. Ada hari anti kekerasan pada anak. Nah, di sini sudah hadir narasumber saya yang luar biasa. Mereka adalah para pejuang yang memperjuangkan stop kekerasan pada anak dan nama organisasi atau komunitas mereka adalah Stop Perkawinan Anak atau Koalisi Stop Perkawinan Anak, karena memang perkawinan anak ini dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya angka kekerasan pada anak dan juga perempuan. Dan langsung saja kita berbincang kepada dua orang narasumber hebat saya pada pagi ini. Yang pertama ada Mbak Sunem Ferry Membaya. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Dan di sebelah sana ada Muhammad Taufan. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, Koalisi Stop Perkawinan Anak ini menarik sekali. Kenapa ada koalisi yang memperjuangkan stop perkawinan anak? Sekedar info saudara, bahwa di Indonesia angka perkawinan anak ini sangat tinggi dan salah satu persentase yang paling tinggi angkanya ini di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut data ada 30 sampai 40 ribu perkawinan anak di tahun 2019 Pak ya. Dan kita lihat dulu, ini ada beberapa headline berita yang menampilkan betapa angka pernikahan dini di Sulawesi Selatan atau pernikahan anak usia dini ini memang sangat tinggi berdasarkan beberapa sumber. Dan tentu pernikahan usia dini ini menimbulkan beberapa problematika. Salah satu yang saya sebutkan tadi adalah timbulnya potensi kekerasan dalam rumah tangga yang tentu biasanya yang menjadi korban adalah ini perempuan. Ini adalah viral, siswa kelas 1 SMP di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dinikahi pria 41 tahun. Kalau umurnya misalnya kelas 1 SMP itu 12 tahun, ya. Kemudian suaminya 41 tahun, ini berarti berbeda 20 ya? 30 malah ya. tahun ini. Iya, Hampir 30 tahun berbeda rentang usianya. Nah, Stop Perkawinan Anak, ada koalisi, gerakan yang diperjuangkan oleh teman-teman ini. Ya. Apa yang mendorong teman-teman ini mendirikan koalisi Stop Perkawinan Anak, Mbak Sunem? Oke. Sebenarnya kita mulai ya tergerak dari angka itu ya, yang sudah disebutkan tadi, bahwa angka tingginya perkawinan anak di Sulawesi Selatan itu kemudian menggerakkan kita. Itu diawali di tahun 2016. Data di tahun 2016 Susenas, prevalensi anak, prevalensi usia 20 sampai 24 tahun yang menikah itu ternyata Sulawesi Selatan pada tahun 2016 itu ada di angka ke-6, ada di urutan ke-6 tertinggi pernikahan anaknya. Nah, itu kemudian yang mendorong kita teman-teman di Makassar, Sulawesi Selatan sendiri untuk membentuk koalisi ini. Jadi selama 3 tahun terakhir kita koalisi ini kemudian gencar melakukan kampanye-kampanye, sosialisasi baik itu secara bersama-sama maupun karena koalisi ini ada sekitar 20 lembaga yang tergabung di dalamnya. Jadi ketika teman-teman di lembaga ini kemudian melakukan kegiatan-kegiatan, walaupun isunya bukan tentang perkawinan anak, tetapi kemudian isu perkawinan anak ini kita mainstreamkan ke dalam setiap kegiatan kita. Jadi misalnya ada yang sosialisasi tentang pencegahan korupsi misalnya. Nah, isu perkawinan anak pun ada di dalamnya, di dalamnya karena isu perkawinan anak itu juga tidak lepas dari potensi-potensi dari perilaku-perilaku koruptif yang ada di dalamnya. Misalnya bagaimana mereka memarkap umur, itu kan perilaku koruptif juga ya. Kemudian teman-teman di yang bekerja pada isu lain juga memainstreamkan itu. Jadi sejak 2016 Sulawesi Selatan itu ada di angka masih di 10 besar. Demikian pula di tahun 2017 Sulawesi Selatan juga ada di 10 besar. Tetapi di tahun 2018 ini Sulawesi Selatan itu sudah ada di angka 12. Jadi dia di urutan ke-12
tertinggi tingkat perkawinan anaknya, walaupun sudah keluar dari 10 besar, tetapi angkanya itu belum di bawah dari angka rata-rata nasional. Kalau rata-rata nasional itu ada di 11,2%, itu Sulawesi Selatan masih ada di atasnya. Nah, makanya kami dari Koalisi Stop Perkawinan Anak itu tetap berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan, tetap gencar melakukan sosialisasi sehingga semua masyarakat lebih menyadari dampak dari perkawinan anak itu. Nah, ini dia dampak yang terjadi akibat pernikahan usia dini atau pernikahan anak ini sebenarnya seperti apa? Se-urgent apa kita harus menghindari terjadinya pernikahan usia dini? Sehingga teman-teman ini bahkan bergerak bersama lembaga-lembaga lain bersatu untuk stop pernikahan anak. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Kompas TV. Di tahun ketiga kita mengisi, diberikan ruang untuk mengkampanyekan tentang kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ferry, memang persoalan yang dampak negatif kalau anak dinikahkan. Yang pertama, tingkat mengalami kekerasan itu 41%. Anak yang dinikahkan itu akan mengalami kekerasan. Satu. Yang kedua, potensial dia mengalami penyakit kanker, apakah itu kanker serviks, kanker kandungan, atau kanker payudara, itu 5 kali lebih besar peluangnya dibandingkan resikonya dibandingkan ketika dia menikah di usia di atas 19 tahun. Yang ketiga, akan terjadi kemiskinan struktural, karena biasanya orang tua yang menikahkan anaknya itu banyak berlatar belakang karena persoalan ekonomi. Dengan harapan ketika anaknya dinikahkan, tanggung jawab dia sebagai orang tua juga sudah lepas. Ternyata ketika dia menikah, justru dia akan masuk di dalam ruang kemiskinan yang berkelanjutan. Nah, itulah yang kemudian mendorong kami di koalisi ini untuk bergerak bersama untuk bagaimana kita memberikan penyadaran. Karena kalau terkait dengan perkawinan anak ini, yang paling dominan itu terkait dengan perilaku orang tua, perilaku masyarakat yang melihat, terutama orang tua yang melihat bahwa anak itu sebagai asetnya dia, aset pribadi dalam arti itu tadi, misalnya ada anak yang dinikahkan dengan tanda kutip misalnya ingin dapat uang, kalau kita di Bugis Makassar uang panai yang tinggi, itu satu. Yang kedua itu tadi, untuk melepas mereka dari beban sebagai orang tua, maka anak dipaksa untuk menikah di usia muda. Itulah yang kemudian kita bergerak bersama untuk menghindari itu. Jadi sebenarnya dampak negatif dari perkawinan usia dini ini sebenarnya menyentuh segala aspek, begitu ya? Benar. Dari kesehatan, kondisi finansial, dan juga perilaku yang inilah yang acap kali menimbulkan kekerasan, karena secara mental sebenarnya anak-anak ini persoalan yang harus dihadapi itu bukan semestinya begitu di usia seperti itu, ya harusnya mungkin masih belajar begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Menurut statistik ini memang sangat tinggi, tapi ini sebuah prestasi atau gimana nih? Sulawesi Selatan sudah keluar dari angka 10 besar, tapi tadi ada angka yang disebutkan bahwa 11,2% itu sebenarnya masih cukup tinggi. Ini sebenarnya apakah peran pemerintah yang belum gencar melakukan sosialisasi, atau memang ada faktor apa ya, Ibu, budaya akar yang sudah berdarah daging di dalam diri kita bahwa anak ini sudah taruhlah akhir balik begitu, sudah bisa dinikahkan begitu. Berbicara tentang perkawinan anak memang tidak bisa dilihat dari satu aspek saja ya. Dia itu ada di semua. Kalau misalnya kita mengatakan bagaimana peran pemerintah, sampai saat ini peran pemerintah cukup maksimal dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Kemudian kita tahu bahwa Sulawesi Selatan di tahun 2017 kemarin, kalau saya tidak salah ya, itu sudah ada instruksi dari gubernur untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Kemudian dari di Perda sendiri, walaupun ada di masih nyantol di perlindungan anak, perempuan dan anak, tetapi kemudian saat ini juga kita sedang berupaya bersama dengan DP3A Provinsi membuat roadmap pencegahan perkawinan anak beserta dengan bagaimana rencana aksi daerahnya. Kemudian kita lihat juga di daerah-daerah
sudah banyak yang muncul peraturan desa, kemudian peraturan daerah, surat edaran tentang pencegahan perkawinan anak itu dari segi kebijakan. Demikian juga dengan Kemenak ya, Kemenak itu juga sangat gencar melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak melalui KUA, melalui penceramah-penceramah mereka. Nah, jadi kalau dari pemerintah juga sudah cukup optimal, tetapi kita tidak bisa melihat dari satu aspek saja, seperti yang dikatakan tadi bahwa bagaimana kesadaran masyarakat, bagaimana cara masyarakat menafsirkan penafsiran agama mereka tentang perkawinan anak, bagaimana juga dari pendidikannya mereka begitu. Nah, itu semua harus bergandengan tangan sehingga walaupun ada kebijakan, kemudian penguatan masyarakatnya sendiri dan orang-orang yang menjalankan ini semua harus paham dan semua harus berperspektif bahwa yang terbaik untuk anak itu adalah bagaimana mereka bisa belajar, bagaimana bisa mereka bisa bermain, bagaimana mereka bisa berpendapat. Jadi itu sebenarnya yang agak sulit sehingga tidak sebegitu cepatnya ya. Tetapi kalau untuk ukuran Sulawesi Selatan sendiri itu cukup bagus, cukup maju upaya-upaya yang kita lakukan termasuk media. Media juga sudah mungkin orang-orang ketika kita melihat di medsos, ketika kita melihat di berita, kenapa terlalu banyak dari Sulsel? Kenapa banyak informasi-informasi dari Sulsel? Apakah karena memang di Sulsel itu banyak perkawinan anak? Kita tidak bisa melihat hal seperti itu. Kita harus melihat juga bagaimana peran media di Sulawesi Selatan dan di tempat lain. Apakah karena ketidaktahuan mereka atau karena ketidakpedulian mereka sehingga di tempat lain itu informasi-informasi tentang perkawinan anak tidak terekspos. Nah, kalau di Sulawesi Selatan kita sudah mulai merangkul teman-teman media, malah teman-teman dari AIPJ 2 juga sudah memberikan dan dari Bakti juga sudah memberikan training, sudah memberikan pengetahuan yang cukup untuk teman-teman media dalam membuat berita-berita tentang perkawinan anak. Oke, kesadaran kita terhadap isu ini syukurnya sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah lain, sehingga memang bisa secara relevan juga dari statistik ini berkurang begitu. Oke, saya kembali ke Pak Taufan. Pak Taufan, di Sulawesi Selatan sebenarnya separah apa kasus yang pernah ditemui dampak dari kasus atau pernikahan anak usia dini ini? Ya, saya mau nambahkan dulu sebelum ke situ ya. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tadi sudah disampaikan untuk di tingkat provinsi dan daerah. Di tingkat nasional juga sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk salah satunya menaikkan batas usia perkawinan. Jadi sekarang batas usia perkawinan untuk anak perempuan, bukan anak perempuan, tapi perempuan dan laki-laki itu sudah 19 tahun. Jadi artinya sekarang kalau orang mau menikah batas minimumnya harus di 19 tahun. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tadi ya, misalnya dari sisi kesehatan, terus dari sisi ekonomi dan kesiapan mereka juga. Itu satu. Nah, yang kedua adalah sekarang sudah ada peraturan Mahkamah Agung nomor 5 2019 terkait dengan dispensasi perkawinan. Nah, kalau dulunya ketika orang mengajukan dispensasi perkawinan itu biasanya kan hanya orang tua. Nah, sekarang itu sudah harus mendengar kepentingan terbaik bagi anak. Jadi anaknya yang mau menikah, dua-duanya itu harus dibawa, dihadirkan untuk didengar pendapatnya. Jangan-jangan ini memang ternyata keinginan orang tua, bukan keinginan anak itu. Nah, terkait tadi pertanyaannya seberapa jauh, kalau kita melihat dampak dari perkawinan anak, saya pernah bertugas di daerah Bantaeng, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Di situ ada satu desa di mana usia 13 tahun, maaf, kalau saya masih menggunakan kalimat janda, jadi di usia 13 tahun itu dia sudah 2 kali menikah. 13 tahun. Jadi dia menikah usia 11 tahun, kemudian cerai, kemudian kawin lagi di usia 13 tahun, kemudian suaminya berangkat ke luar negeri dan akhirnya pisah lagi. Itu salah satu dampak. Yang kedua, kita biasa dengar di beberapa pemberitaan yang viral ketika usia masih anak kawin dengan usia yang sudah 61 tahun, ya kan? Ternyata umur perkawinannya tidak lama, di bawah rata-rata, hampir di bawah 1 tahun mereka harus berpisah. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika misalnya perempuan
berpisah dan kemudian tidak siap dalam konteks perekonomian dia, nah itu yang kita khawatirkan akan bisa menjadi korban yang berikutnya. Dia bisa menjadi korban trafficking, ya, karena misalnya mungkin diiming-iming akan bekerja di luar, ya, ternyata sampai ke sana dia dipekerjakan pada hal yang tidak baik. Itu. Yang kedua, bisa saja dia mengalami kekerasan. Tadi prevalensinya 41% anak yang menikah itu akan mengalami kekerasan. Jadi itulah makanya kami betul untuk memperjuangkan stop perkawinan anak. Baik, waduh, ini begitu apa ya, dampak dari pernikahan usia dini begitu ya. Ini pemerintah sudah menyediakan regulasi dan beberapa kelompok masyarakat juga sudah menggaungkan agar kalau bisa dihindari jangan dilakukan begitu ya. Betul. Pernikahan anak usia dini ini. Menarik sekali pembahasan kita pagi ini. Kita akan lanjutkan di segmen kedua. Usai jeda, tetaplah di Sapa Solusi Saudara. Anda kembali bersama kami di Sapa Solusi Saudara dan melanjutkan perbincangan pada pagi ini bersama dengan kawan-kawan dari Koalisi Stop Perkawinan Anak, koalisi yang terdiri dari beberapa lembaga, komunitas ataupun juga organisasi yang memperjuangkan mari kita menghindari, berhenti untuk melakukan pernikahan usia dini atau pernikahan anak, karena ada banyak dampak negatif yang dihasilkan atau diakibatkan dari pernikahan di bawah 19 tahun. Itu 19 tahun adalah standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah begitu ya. Ini aturan terbaru sudah dinaikkan dari sebelumnya 16 tahun kalau tidak salah. 16 tahun ke naik lagi 3 tahun menjadi 19 tahun. Sabar saja karena memang tugas kita ini anak-anak remaja harus belajar dulu nih baru menikah begitu ya. Oke, memperingati Hari Anti Kekerasan Anak begitu. Ada yang dikaitkan dengan pergerakan dari teman-teman ini. Apa nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman Koalisi Stop Perkawinan Anak? Sebenarnya stop kekerasan terhadap perempuan ya. Stop kekerasan pada perempuan. Jadi dia merupakan rangkaian. Nah, kalau dari teman-teman koalisi sendiri sudah ada beberapa kegiatan, rangkaian kegiatan yang kami lakukan, termasuk melakukan sosialisasi tentang perma yang disebutkan Pak Taufan tadi, karena perma itu sendiri baru diketuk sekitar 3 minggu yang lalu. Perma tentang dispensasi, bagaimana tata cara ketika mengajukan dispensasi perkawinan. Kemudian itu yang pertama, yang kedua juga kami sudah melakukan sosialisasi kampanye di Car Free Day kemarin, bersama-sama mengajak semua masyarakat pengguna Car Free Day untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah dan beberapa komunitas. Jadi lebih ke diskusi-diskusi yang tidak terlalu formal, tetapi menyampaikan kepada adik-adik kita di sekolah dan kepada ibu-ibu yang ada di komunitas untuk tidak menikah di usia di bawah 19 tahun. Kemudian selain itu juga kami melakukan kampanye-kampanye media, roadshow seperti ini, kemudian tulisan-tulisan di media massa, dan yang paling penting, yang paling sering kami lakukan adalah bagaimana mengajak pengguna media sosial untuk sama-sama melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak. Itu yang paling sering kami lakukan dan yang paling efektif kami kira, karena respon dari teman-teman di medsos itu cukup banyak, terangkat, bagaimana mereka menanyakan kenapa dan apa, bagaimana dan sebagainya, itu cukup banyak ternyata. Itu yang akan kami lakukan, dan ada beberapa, walaupun waktunya sebenarnya hari ini adalah kalau 16 hari kita hitung itu hari ini adalah hari terakhir, tetapi masih ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya, seperti dengan sosialisasi, diskusi di sekolah dan di komunitas, itu masih akan berjalan. Baik, turun ke masyarakat, melakukan kegiatan sosialisasi dan roadshow ke media. Intinya adalah kegiatan edukatif, bagaimana pesan agar menghentikan perkawinan anak ini dapat betul-betul sampai ke masyarakat secara langsung. Saya kembali ke Pak Taufan. Pak Taufan, tadi sempat ada dikatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak ini sebenarnya adalah keinginan orang tua, begitu. Keinginan orang tua ini apakah
ada alasan khusus kenapa mereka ingin menikahkan anak mereka di usia yang cukup dini, dan juga bagaimana menyadarkan mereka, Pak, untuk tidak melakukan ini? Iya, sebenarnya alasan yang paling klasik ya, kalau kita dengar dari dulu, yang pertama kalau anak dinikahkan lebih cepat, satu biasanya faktor kemiskinan tadi. Itu. Yang kedua, kalaupun anak berasal dari keluarga yang mampu, itu biasanya memang ada tradisi di dalam keluarga. Biasanya mereka itu dinikahkan sesama keluarga terdekat, apakah itu sepupunya atau apa ya. Nah, ini juga biasanya menjadi pertimbangan terkait dengan kekayaan, daripada nanti kayaknya jatuh kepada orang lain, mendingan dikawinkan sama, ya itu biasanya faktor itu. Nah, apa yang kita lakukan, sebenarnya kegiatan dari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini ada dua tujuan utama yang ingin kita capai. Satu, kita ingin membangun komitmen bersama, termasuk dengan melibatkan juga lembaga peradilan terkait dengan dispensasi perkawinan tadi itu, untuk menyampaikan bahwa kita sudah ada undang-undang peraturan Mahkamah Agung yang terbaru. Dan ini peraturan Mahkamah Agung terbaru ini baru disahkan, dan yang pertama disosialisasikan itu di Makassar, Sulawesi Selatan kemarin. Itu satu. Yang kedua tadi, yaitu tadi kita ingin merubah perilaku. Jadi kita tidak hanya mau merubah perilaku dalam konteks pada orang tua, masyarakat, tapi juga anak. Makanya kita kita istilahkan 2P, pelapor dan pelopor. Jadi kita berharap juga, makanya sosialisasinya itu tidak hanya di komunitas, tapi kita melakukan juga sosialisasi di sekolah-sekolah, di SMP dan di SMA. Tujuannya supaya anak-anak itu bisa menjadi pelopor, terutama bagi teman-teman yang sebaya atau yang berada di lingkungan terdekat dengan mereka, apakah itu di sekolah atau di rumah, dan juga mereka bisa menjadi pelapor kalau mereka melihat mengindikasi ada terjadinya perkawinan anak. Nah, makanya kita mengambil sekolah-sekolah yang di pinggiran, yang kita lihat preferensi terjadinya perkawinan anak itu cukup tinggi. Yang rentan atau berpotensi terjadinya pernikahan usia dini. Mbak Sunam, ini sedari perjuangan teman-teman di tahun 2016 sampai sekarang, apakah pernah mendapatkan penentangan dari masyarakat? Kenapa sih, ini kan hak saya untuk menikahkan anak saya, atau hak kami untuk menikah di usia berapapun itu kami mau, begitu. Pernah tidak mendapatkan hal-hal seperti ini? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita banyak melakukan kampanye di media sosial. Jadi sebenarnya secara langsung dan tidak langsung itu memang sangat banyak. Karena saat ini masyarakat menganggap bahwa isu perkawinan anak itu adalah isu domestik, isu mereka di dalam keluarga. Jadi itu adalah hak mereka. Tetapi yang selalu kami sampaikan adalah bagaimana dampak sebenarnya dari perkawinan anak itu. Jadi bagaimana dampak kesehatan, kemudian jelas anak itu tidak akan bisa lagi melanjutkan pendidikannya. Nah, ketika dia tidak melanjutkan pendidikan, bagaimana ke depannya dia tidak mungkin akan bekerja lagi dan lain-lain. Dan yang paling penting bahwa ketika yang paling sering kami sampaikan juga, bahwa jangan berharap terlalu jauh. Ketika orang tua ingin melepaskan tanggung jawab dari sang anak, kemudian anak itu pergi menikah dengan orang yang sebenarnya belum waktunya mereka harus melakukan pernikahan. Ketika dia hamil, dia bercerai, dia akan kembali lagi ke rumah dengan membawa beban, anak. Jadi harapan orang tua bahwa anaknya pergi dan dia tidak akan bertanggung jawab lagi terhadap anak itu, tetapi akhirnya bahwa anak itu akan kembali ke rumah dengan membawa anaknya lagi, sehingga seperti yang tadi dikatakan bahwa kemudian ini memunculkan kemiskinan struktural. Jadi tidak akan keluar dari lingkaran itu jika ini yang diharapkan oleh orang tua. Jadi memang aksi-aksi reaksi dari masyarakat, kenapa mesti ngurusin perkawinan anak, toh anak ini adalah anak saya, kemudian hak saya dan lain-lain, itu juga banyak kami lakukan. Tapi yang paling sering kami sampaikan adalah dampak dari perkawinan itu sendiri, bagaimana reproduksi anak dan kemungkinan sebenarnya bahwa yang selalu kami sampaikan juga bahwa perkawinan anak itu memutus generasi muda. Tidak akan banyak generasi muda kita yang akan berprestasi jika
perkawinan anak ini tidak dicegah sejak sekarang. Oke, sekali lagi karena di usia dini itu harusnya anak-anak ataupun remaja ini bisa produktif, entah itu dengan belajar ataupun tentu kita mengharapkan mereka bisa berprestasi, tapi karena pernikahan usia dini mereka harus dilibatkan dengan menguras pikiran terkait dengan hal-hal rumah tangga begitu. Oke, terkait terakhir silakan Mbak Taufan sampaikan harapannya untuk isu ini. Iya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita punya tagline bahwa pelaminan itu bukan tempat bermain bagi anak. Jadi tempatnya anak itu adalah di sekolah. Itu yang satu. Yang kedua bahwa dalam konteks perkawinan anak itu kepentingan anak yang paling utama, kepentingan terbaik bagi anak yang paling utama. Dan yang ketiga bahwa batas usia perkawinan itu sudah dinaikkan jadi 19 tahun baik bagi perempuan maupun untuk laki-laki. Oke, silakan Mbak Sunan harapannya. Harapannya bahwa ke depan tidak ada lagi perkawinan anak sebenarnya, tetapi kita tidak berani mengatakan zero perkawinan anak karena ini adalah proses yang panjang. Jadi harapannya mari bersama-sama kita melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak. Oke, dan terakhir Mbak, kalau misalnya peraturan Mahkamah Agung ini tidak diikuti, tidak diindahkan oleh masyarakat, apakah ada sanksi di masyarakat? Supaya masyarakat juga tahu ini adalah sebenarnya regulasi pemerintah loh ini. Kalau peraturan Mahkamah Agung itu yang kemarin keluar itu adalah tata cara bagaimana ketika masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan kan, Pak. Jadi sebelumnya mungkin bisa dilakukan oleh orang tua saja. Nah, saat ini hakim tidak akan menerima permohonan dispensasi perkawinan jika kemudian tidak mengikut sertakan anak. Kemudian dulunya mungkin tidak terlalu banyak melibatkan teman-teman dari layanan pendamping atau dan lain-lainnya. Itu kemudian sekarang diatur bahwa hakim juga bisa menerima masukan informasi dari lembaga layanan lainnya, misalnya dari teman-teman psikolog, teman-teman dari dinas kesehatan, dari P2T, P2A dan lain-lain, karena banyak permohonan dispensasi itu diajukan karena misalnya karena hamil. Nah, sementara itu diterima dengan begitu saja oleh hakim tanpa pembuktian yang jelas. Nah, saat ini dianjurkan untuk melibatkan teman-teman di lembaga layanan lainnya. Baik, wah sangat informatif perbincangan kita pada pagi ini. Sekali lagi semoga pesan yang dibawakan oleh teman-teman dari Koalisi Stop Perkawinan Anak ini dapat kita amalkan bersama. Amin. Dan kita menjadi agen juga di luar sana bahwasanya pernikahan anak ini sebenarnya kalau dibilang mungkin lebih banyak mudaratnya untuk anak kita sendiri dibandingkan dengan merusak masa depan mereka hanya karena ego orang tua. Sekali lagi yang dikatakan bahwa pelaminan itu bukan tempat bermain untuk anak ya. Oke, terima kasih, sukses terus untuk perjuangannya Mbak Sunan dan juga Pak Taufan. Amin. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, demikianlah jumpa kita pada pagi ini di Sapa Sulsel mewakili rekan yang bertugas. Saya Narendana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.